Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Mun dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Jadi, apa itu pengertian interaksi sosial? Apa saja faktornya? Mari kita pelajari materi tentang interaksi sosial. Di sini adanya seorang kakak membujuk seorang adik untuk tidak bermain tanah, dan mereka pun bermain bersama dengan mainan yang lainnya. Apakah ini bisa disebut dengan interaksi sosial? Masuk pada interaksi sosial bagian manakah itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Jadi, biar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun perorangan dengan kelompok. Jadi, adanya hubungan timbal balik gitu ya. Ciri-cirinya, dia lebih dari satu orang pasti, karena harus ada timbal baliknya. Adanya komunikasi melalui kontak. Nah, apa itu kontak? Apa itu komunikasi? Nanti kita pelajari. Adanya maksud dan tujuan yang jelas. Jadi jelas dia berinteraksi itu maunya apa gitu. Adanya pola suatu sistem tertentu. Ya, interaksi sosial bisa terjadi setelah melalui proses ini anak-anak, adanya kontak dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan pihak satu dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial, dan mereka tidak harus berhubungan secara fisik. Berdasarkan cara, metode, dan hubungannya, kontak terbagi menjadi dua, primer dan sekunder. Kalau primer berarti secara langsung atau bertatap muka, misalnya berjabat tangan, seperti itu ya. Kalau sekunder itu berarti tidak langsung atau adanya jarak, adanya perantara, misalnya telepon ataupun surat. Nah, sekunder terbagi lagi menjadi dua anak-anak, ada sekunder langsung dan sekunder tidak langsung. Kalau sekunder langsung itu berarti langsung menuju atau langsung diterima oleh orang yang kita tuju. Misalnya, seorang anak menelpon ibunya, otomatis yang menerima telepon langsung kepada ibunya, tidak pada orang lain, itu namanya kontak sekunder langsung. Kalau sekunder tidak langsung, berarti adanya pihak ketiga. Sudah pakai surat, lewat pos pula, berarti pakai pihak ketiga, yaitu Pak Pos. Paham nggih di sini? Berdasarkan jumlah pelakunya, kontak sosial terdiri dari perorangan, perorangan dan kelompok, dan antar kelompok. Contoh perorangan, ketika seorang ibu menasehati anaknya, berarti kan individu dan individu. Mereka mengadakan perbincangan, itu berarti adanya kontak dan komunikasi. Selanjutnya adalah perorangan dan kelompok, misalnya manajer berbicara dengan karyawan. Terus misalnya dai atau penceramah berbicara dengan jamaahnya, atau presiden sedang memimpin rapat berbicara dengan DPR, misalnya seperti itu ya. Kelompok dan kelompok. Berarti misalnya seperti ini adalah kelompok 1, kelompok 2, berarti itu adalah kontak secara berkelompok. Komunikasi adalah hubungan atau proses menyampaikan pesan dari pihak satu ke pihak lain secara langsung maupun memakai alat, tentunya dengan tujuan supaya pihak yang lain itu memberikan tanggapan atau respon. Seperti itu. Orang yang memberikan informasi disebut komunikator, orang yang menerima informasi disebut komunikan. Komunikasi itu anak-anak bisa menggunakan kata-kata, gerak tubuh, ataupun mimik wajah atau bahasa yang lain untuk mengekspresikan perasaan. Seperti itu ya. Syarat komunikasi sepertinya, syarat komunikasi adanya sumber. Pastilah ketika dia mau mengekspresikan perasaan, ketika dia mau ngomong sesuatu berarti ada sumbernya. Apa itu yang mendorong dia ngomong? Adanya komunikator, orang yang ngomong, yang mau menyampaikan. Adanya pesan, apa yang mau dibicarakan. Adanya komunikan, orang yang diberitahu atau orang yang diajak bicara. Adanya efek atau respon dari orang yang diajak bicara itu tadi. Itu namanya komunikasi. Jadi bedanya kalau kontak itu tidak harus ada respon, tapi kalau komunikasi itu ada respon yang dituju, gitu ya. Fungsi komunikasi sebagai pengendali perilaku, pastilah ini misalnya ketika ibu menasehati anaknya, adanya motivasi atau memberikan perkembangan motivasi, adanya pengungkap
emosi, berarti perasaan yang dikeluarkan, dan adanya informasi, jadi pemberitahuan seperti itu ya. Di masa pandemi ini anak-anak, kita sebenarnya juga berinteraksi sosial, cuma bedanya kalau di masa normal biasa, kita itu berinteraksi sosialnya secara primer atau secara langsung bertatap muka. Tapi ketika pada masa pandemi ini, komunikasinya dengan cara sekunder. Oke, paham ya? Selanjutnya, tindakan sosial. Tindakan sosial itu yang pertama adalah tindakan rasional. Kalau rasional, dia itu mempertimbangkan tujuan. Jadi tujuannya apa? Misalnya si A kuliah di Jogja, ada tujuan yang ingin dituju, menuntut ilmu, misalnya seperti itu. Tindakan rasional berorientasi nilai, ini yang dipertimbangkan adalah manfaatnya. Kalau tujuannya tidak begitu dipertimbangkan. Kalau tindakan tradisional adalah tindakan yang mempertimbangkan adat atau kebiasaan. Jadi tidak dipikir itu logis apa enggak, tapi kalau memang itu sudah adat, sudah tradisi, sudah kebiasaan, pasti akan dilakukan. Itu namanya tindakan tradisional. Tindakan afektif adalah tindakan yang mengedepankan tentang perasaan. Jadi misalnya dia marah, dia akan bertindak seperti ini. Dia senang, dia bertindak seperti ini. Itu tindakan afektif. Selanjutnya, agar interaksi sosial berjalan baik anak-anak, maka harus ada kontak dan komunikasi yang baik juga. Ini perbedaan kontak dan komunikasi. Kalau kontak itu belum tentu komunikasi, karena kalau kontak itu kan tidak harus ada respon. Tidak harus ada respon. Tapi kalau komunikasi itu harus ada respon. Memang tujuannya untuk dapat respon gitu maksud saya. Jadi kontak itu belum tentu komunikasi, tapi komunikasi itu terjadi bila ada kontak. Jadi tanpa adanya kontak, komunikasi tidak akan terjadi. Ini misalnya si Nurin tidak mengerti bahasa Inggris, tapi dia berbicara dengan seorang bule, itu namanya kontak. Tetapi kalau komunikasi tidak bisa terjadi tanpa adanya kontak, paham nggih? Kontak dan komunikasi itu bisa positif dan juga bisa negatif, seperti itu. Kalau positif mengarah kerjasama, kalau negatif mengarah perpecahan. Faktor interaksi sosial ada imitasi, sugesti, identifikasi, simpati. Apa sajakah itu? Imitasi itu adalah menirukan atau peniruan atau mencontoh. Dalam hal ini meniru itu tidak sepenuhnya ya. Jadi ada beberapa gitu aja yang ditirukan. Syarat imitasi dia menaruh minat, mengagumi, memberi penghargaan sosial dan memiliki pengetahuan pada orang yang diimitasi itu tadi. Contohnya seperti ini. Seorang anak menirukan ibunya sedang bermake up, berarti dia itu mengimitasi ibunya ketika bermake up. Dia itu menaruh perhatian pada ibunya. Oh, dia menganggap atau menghargai ibunya bahwa ibunya lebih pandai dalam bermake up sehingga dia menirukannya. Seperti itu. Paham nggih? Itu adalah imitasi. Dampaknya ada positif dan juga ada negatif. Kalau positif itu ketika dia mendorong kemajuan ilmu teknologi, tidak apa-apa. Menirukan yang baik boleh-boleh saja. Tapi kalau yang negatif adalah ketika menirukan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan norma dan ideologi yang ada di Indonesia. Misalnya adalah mengimitasi gaya-gaya budaya barat yang tidak cocok untuk ideologi orang Indonesia. Ini contohnya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah sugesti. Sugesti adalah pengaruh atau menggerakkan hati seseorang. Biasanya sugesti itu diberikan oleh dokter atau pemuka agama atau orang lain yang berwibawa. Contoh sugesti dari dokter untuk pasiennya itu sangatlah penting karena dengan sugesti itu pasien bisa lebih bersemangat untuk sembuh. Karena berpikir positif dan bahagia itu akan menambah ilmu dan mempercepat penyembuhan penyakit seperti itu ya. Sehingga pada masa pandemi ini juga dibutuhkan loh sebuah kebahagiaan dan berpikir positif agar kita bisa bangkit dari keterburukan seperti itu. Beberapa dokter itu menggunakan cara-cara tertentu untuk mensugesti pasiennya. Salah satunya perantara musik. Contoh pengobatan dengan hati atau dengan musik itu adalah kuantum ikhlas. Di sini dia mengobati pasiennya dengan musik dan beberapa trik-trik tertentu ya untuk membuat pasiennya itu lebih rileks sehingga pasiennya itu bisa berpikir positif seperti itu. Selanjutnya, musik ini juga sering didengarkan
Sugesti lain contohnya adalah mungkin kalian tahu ini siapa? Ini adalah namanya Ponari. Ini dulu sempat terkenal sekali. Jadi orang-orang menganggap kalau air yang diberikan batu yang dibawa Ponari ini akan memberikan kesembuhan, sehingga orang-orang berbondong-bondong untuk mencari pengobatan di batu yang dipegang Ponari ini tadi. Selanjutnya adalah identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan menjadikan sama dengan orang lain. Jadi ini lebih parah daripada imitasi. Kalau imitasi tadi kan hanya menirukan sebagian. Tapi kalau identifikasi ini lebih mendalam lagi. Dia itu menjadikan kepribadiannya pun hampir sama dengan artis yang diidolakan. Misalnya seseorang yang sampai operasi plastik untuk menjadi orang yang diidolakan. Misalnya artis ataupun mungkin kalian tahu manusia Barbie seperti itu ya. Contohnya lagi adalah Waria, dia adalah laki-laki tapi yang menyerupai wanita, mulai dari wajah sampai kepribadiannya seperti itu. Selanjutnya adalah simpati. Simpati adalah ketertarikan kepada orang lain. Biasanya kalau simpati ini terbawa dari perasaan, rasa ingin tahu, rasa berempati, rasa kasihan. Jadi muncul dari perasaan, seolah-olah kita merasakan seperti itu ya. Itu adalah simpati. Anak-anak sudah jelas ya tentang materi yang Bumun sampaikan tadi. Semoga sesegera mungkin kita bisa berinteraksi sosial secara langsung dengan pembelajaran tatap muka. Amin. Saya akhiri untuk materi minggu ini. Sampai jumpa dengan materi yang akan datang di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.